Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Bu Sari. Kita masih belajar di tema 8. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga puasanya tetap lancar ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan kemana-mana dulu untuk menghindari penyebaran COVID-19 ya. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah bersama Bu Sari. Oke, anak-anak, di tema 8 ini kita masih di subtema 4. Nah, untuk pembelajarannya sudah mulai pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran 2 ini nanti kalian akan belajar mengenai teks dongeng, huruf kapital, dan juga persatuan dalam keberagaman. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatannya berjalan dengan lancar, terus ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Are you ready? Nah, Bu Guru ready ya. Semoga kalian ready. Kita buka buku kalian halaman 130. Di sana ada kegiatan ayo membaca ya. Di sini ada teks bacaan atau teks cerita berjudul Ru Sang Pembasmi Kuman. Kalau pembelajaran 1 teksnya berupa hewan-hewan, kalau ini berupa benda-benda kebersihan. Kita baca ya. Guru mulai. Ru Sang Pembasmi Kuman. Tersebutlah kisah sang pembasmi kuman di negeri Arena. Ia adalah sebuah sapu bernama Ru. Dahulu, Ru berjasa mengusir kuman yang datang. Kini tugas Ru digantikan oleh pengisap debu. Pengisap debu dapat menyedot kuman dengan bersih dan cepat. Ru sedih karena kini merasa dilupakan. Namun, hari ini listrik padam di negeri Arena. Pengisap debu tidak dapat bekerja. Ru pun kembali bertugas. Ru kembali menjadi sang pembasmi kuman. Nah, anak-anak, dalam teks tadi ada tokohnya. Tokohnya ada sapu bernama Ru, dan juga penyedot debu atau pengisap debu. Selain itu juga ada kuman ya, dimana di cerita tadi Ru sebuah sapu yang bertugas mengusir kuman-kuman yang datang, namun tiba-tiba tergantikan oleh pengisap debu. Betapa sedih hatinya ya, karena tugasnya digantikan oleh pengisap debu. Namun karena pengisap debu itu bekerja membutuhkan listrik, di suatu hari ketika listriknya mati di negeri Arena, pengisap debu tidak bisa dipakai. Maka Ru lah yang menjadi tokoh utamanya, atau tugasnya kembali kepada dia, yaitu membersihkan dan membasmi kuman-kuman di negeri Arena. Itu adalah cerita mengenai Ru ya. Semoga kalian suka dongeng tersebut. Nah, di bawahnya anak-anak ada tugas ayo diskusi. Kalian diminta diskusikan bersama teman-temanmu. Nah, karena kalian masih di rumah ya, lagi learning from home, kalian bisa diskusikan sama kakak, sama adik, atau sama mama dan papa kalian di rumah mengenai isi teks cerita tadi. Terus kalian simpulkan sama mama papa, apa sih kira-kira yang disampaikan pada teks cerita dongeng tersebut. Nah, diskusikan ya, nanti laporkan ke Bu Guru setelah kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya, halaman 131, ada kegiatan ayo menulis. Di situ kalian diminta untuk menuliskan 5 kalimat dalam teks cerita di atas yang memuat nama tokoh cerita dan nama tempat. Apakah aturan penulisan huruf kapital pada kalimat telah tepat? Nah, yuk kalian cari
5 kalimat dalam teks tadi yang memuat nama tokoh cerita dan atau nama tempat ya di teks tadi. Terus apakah huruf kapital yang dipakai pada teks tadi sudah benar? Nah, kalian tulis ya 5 kalimatnya sesuai dengan penggunaan huruf kapital yang telah tepat. Bu Guru kasih waktu 20 detik awal. Kalau misalnya nanti belum selesai, bisa kita bahas dan jawab secara bersama-sama, tidak perlu khawatir. Oke, 20 detik Bu Guru berikan dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas bersama-sama 5 kalimat dalam teks cerita di atas tadi yang memuat nama tokoh dan nama tempat. Ini dia. Yang pertama, tersebutlah kisah sang pembasmi kuman di negeri Arena. Nah, di sini kalimat pertama Bu Guru kasih tanda negeri Arena ini adalah nama tempat ya. Maka ditulis dengan huruf kapital. Oke, itu jawaban yang pertama. Silakan kalian tulis. Yang kedua, ia adalah sebuah sapu bernama Ru. Nah, di sini karena awal kalimat jadi harus ditulis dengan huruf kapital. Tak juga namanya tadi nama sapunya adalah Ru. Jadi huruf awalnya haruslah ditulis dengan huruf kapital ya. Oke, itu adalah jawaban yang kedua. Yang ketiga, kira-kira apa yang ketiga? Ini dia. Dahulu, Ru berjasa mengusir kuman yang datang. Nah, di sini awal kalimat harus huruf kapital dan juga nama orang Ru. Nama sapu ya. Salah Bu Guru. Nama sapunya tadi adalah Ru yang berjasa mengusir kuman yang datang. Itu adalah jawaban yang ketiga. Silakan kalian tulis. Kalau sudah, lanjut nomor 4. Kalimatnya ini dia. Kini tugas Ru digantikan oleh pengisap debu. Nah, nama Ru masih ditulis dengan huruf kapital ya depannya. Terus pengisap debu juga tokoh ya. Jadi harus ditulis dengan huruf kapital ya. Tuh, jawaban nomor 4. Kalau sudah, ke nomor 5. Namun, hari ini listrik padam di negeri Arena. Nah, di sini karena nama tempat, jadi harus ditulis dengan huruf kapital negeri Arenanya, sama seperti yang atas tadi. Itu dia jawaban kelima kalimat dalam teks cerita tadi. Silahkan kalian tulis ya, atau kalau belum, di pause dulu videonya, lalu kalian tulis di buku kalian. Kalau yang sudah, kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ayo beraktivitas. Di sana ada kegiatan memberi tanda centang untuk kalimat yang ditulis dengan benar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal yang harus kalian analisis atau cari tahu apakah kalimat yang ditulis ini sudah benar atau belum. Kalau sudah, beri tanda centang di kotak. Kalau salah, bisa disilang atau dikosongkan. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik. Kalau misalnya nanti belum selesai, bisa kita bahas dan jawab secara bersama-sama. Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas yang pertama. Sejak kemarin, Ino tidak masuk sekolah. Nah, di sini anak-anak dilihat nama Ino-nya I-nya kecil.
Kira-kira nomor 1 jawabannya benar atau salah? Kalau benar kalian centang, kalau salah kalian cross atau silang. Jawabannya adalah ini dia, silang ya. Jadi kalimat yang pertama ini salah. Kenapa salah? Karena seharusnya nama Ino huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalimat yang pertama itu salah. Silahkan kalian cross atau kalian kosongkan ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, marilah pergi ke kota Makassar. Tanda seru, kalimat ajakan ya. Kira-kira benar nggak nih yang kedua? Jawabannya adalah centang ya. Benar, karena kita mengajak. Marilah, seperti kata ayo ya. Mari, ayo itu sama. Marilah pergi ke kota Makassar. Tanda seru. Ini sudah benar, karena itu awal kalimatnya dengan huruf kapital sudah benar, dan nama tempatnya Makassar, M-nya juga sudah huruf kapital. Tak lupa diakhiri dengan tanda seru. Kenapa? Karena merupakan kalimat ajakan ya. Itu jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3. Murid-murid pergi berwisata ke museum. Jawabannya bagaimana? Di sini M-nya masih kecil nih awalnya. Jawabannya adalah ini dia, cross ya atau salah. Kenapa? Karena awal kalimatnya seharusnya murid-murid M-nya yang huruf awalnya ini ditulis dengan huruf kapital ya. Jadi yang ketiga jawabannya salah atau silang. Next, yang keempat, Sasa, Atta, dan Rena pergi ke sekolah bersama-sama. Jadi jawabannya apa? Benar apa salah? Di sini Sasanya juga sudah ditulis huruf kapital, Atta juga, Rena juga sudah. Jawabannya apa? Good, centang ya. Nama orangnya tiga-tiganya sudah ditulis dengan huruf kapital. Jadi jawabannya benar ya. Itu jawaban yang keempat. Kalau sudah yang kelima, pada hari Sabtu di sekolah diadakan kerja bakti. Nah, sepertinya di sini nama harinya S-nya masih huruf kecil. Jadi jawabannya apa? Salah atau silang ya. Seharusnya nama hari ditulis huruf kapital. Jadi soal kelima jawabannya salah atau silang. Silahkan kalian tulis ya jawabannya di buku kalian. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 6. Tanah airku adalah Indonesia. Nah, di sini jawabannya benar apa salah? Jawabannya adalah salah ya. Kenapa? Karena seharusnya airku, A-nya ditulis dengan huruf kapital ya. Karena tanah airku itu adalah simbol dari negara Indonesia ya. Nih, Indonesianya juga sudah benar, cuman ini airkunya tanah air ya. Bukan air yang air cairan, bukan. Ini tanah airku maksud dari negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah salah atau silang. Itu jawaban yang ke-6. Selanjutnya nomor 7. Kita harus rajin menjaga kebersihan tubuh kita. Jawabannya apa? Yang ke-7. Ini dia. Betul ya atau centang. Kenapa? Karena di sana sudah benar semua penulisannya. Di awal kalimatnya juga sudah ditulis dengan huruf kapital. Itu adalah jawaban nomor 7. Next, nomor 8. Unan berkata, saya pernah naik kereta api. Nah, di sini penulisan huruf S pada kutipan sudah huruf kapital. Jadi jawabannya apa? Benar atau centang ya. Jadi nomor 8 ini termasuk benar karena sudah ditulis sesuai dengan penggunaan huruf kapital pada kalimat kutipan. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Sekarang nomor 9.
Aku lapar, kata Tami. Ya, di sini A-nya karena awal kalimat kecil. Apakah benar? Jawabannya adalah salah ya. Kalau awal kalimat haruslah ditulis dengan huruf kapital. Selain di awal kalimat, dia juga termasuk awal kalimat kutipan dan harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi jawaban nomor 9 itu salah ya. Nomor 10. Paman berangkat pukul 12.00. Nih, penulisan titik pada jam atau waktu. Jawabannya apa yang ke-10? Centang ya, karena penulisannya sudah benar. Tanda titik sudah sesuai pada tempatnya dan huruf kapital pada awal kalimat juga sudah digunakan. Itu adalah jawaban nomor 10. Silakan kalian tulis ya nak. Kalau yang belum bisa di pause dulu videonya, lalu tulis jawabannya dengan baik di buku kalian. Kalau sudah, dibuka buku halaman 132. Di sana ada kegiatan ayo bercerita. Nah, kalian diminta untuk membaca cerita tersebut ya, agar lebih mudah Bu Guru akan bacakan. Menjaga kebersihan tidak hanya sebatas membasmi kuman. Menjaga kebersihan juga termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan gambar di samping. Penumpang mobil membuang sampah sembarangan. Sampah tidak hanya mengotori namun membahayakan pengguna jalan yang lain. Ceritakan gambar di samping dengan kalimatmu sendiri. Nah, di sini tugas kalian diminta untuk menceritakan kepada orang-orang yang ada di rumah dengan kalimat kalian sendiri mengenai gambar ini ya. Nah, anak pembelajaran dari gambar itu adalah kalian diminta untuk tidak seperti itu ya. Jangan sampai ketika kalian naik mobil, kalian buang sampah sembarangan. Karena itu berbahaya ya nak. Kenapa bisa berbahaya? Pertama, jika ada pengendara motor atau pengendara lain ketutup oleh sampah tersebut, maka akan terjadi kecelakaan. Nah, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kalian buang sampah kalian di dalam mobil. Makanya di dalam mobil itu sebaiknya disediakan tempat sampah kecil ya. Dan kalian buang di dalam mobil kalian. Simpan dulu lah ya di dalam mobil. Nanti kalau misalnya sudah sampai tujuan, baru cari tempat sampah terdekat lalu buang. Jangan seperti contoh yang ada di gambar. Itu tidak baik. Oke, jangan ditiru ya anak-anak. Kalau selanjutnya, selanjutnya kita lihat di bawahnya ada kegiatan ayo mendengarkan. Kalian diminta untuk mendengarkan gurumu membaca cerita berikut ini. Ceritanya lumayan panjang ya, agar lebih mudah Bu Guru akan bacakan. Judulnya Bersama-sama Membersihkan Jalan. Jalan di Desa Sukamakmur merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun akibat banjir, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil dapat tergelincir, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun tampak ikut membantu. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka. Meskipun berbeda asal daerah ataupun agama, semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Sampah-sampah telah diangkat. Lumpur pun telah dikeruk dari jalanan. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Nah, anak-anak, pada teks tadi diberi pelajaran ya, bahwa ketika sebuah desa atau jalanan yang kotor akibat banjir ataupun sampah, kita harus mau bekerja sama ya untuk membersihkan lingkungan tersebut dari sampah-sampah dan lumpur yang membahayakan. Coba bayangkan suatu daerah yang habis terkena banjir, lalu kalian cuek tidak mau membantu, maka akan membahayakan diri kalian juga. Kiranya nanti kalau misalnya kalian keluar
mau mengendarai mobil atau motor, maka akan membahayakan bagi kalian ya. Jadi untuk itu sebaiknya ikut membantu membersihkan. Contoh tadi yang digambar tadi, warganya membersihkan daerah yang terkena banjir, sampahnya dikeruk, dipungut ya. Bapak-bapaknya menguruk lumpur agar bersih lingkungannya. Mereka bekerja sama dengan rukun sehingga pekerjaan yang berat, tadinya berat, jadi ringan ya. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka. Tidak pilih-pilih tuh dari agama apa, asal daerah mana. Semuanya bersatu membersihkan jalanan. Begitu juga dengan anak-anak ya. Tidak hanya bapak-bapak yang bekerja, anak-anak juga diperbolehkan ikut bantu. Untuk apa? Untuk meringankan pekerjaan. Nah, anak-anak tugasnya lebih ringan tentunya ya, tidak yang terlalu berat. Nah, dengan waktu singkat mereka bekerja sama, maka jalanannya kembali bersih, tidak ada sampah ataupun lumpur di jalanan ya. Itu dari teks tadi. Sekarang kita lihat di bawahnya, di halaman 133 ada kegiatan ayo berlatih. Kalian diminta untuk pilih kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan berikut. Kalian bisa coret, pindahkan ya di nomor yang kalian anggap jawabannya tepat. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik ya. Semoga cukup. 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas nomor 1. Dilihat buku kalian. Nomor 1, lumpur dan sampah di jalan dapat mengakibatkan apa jawabannya? Kecelakaan ya. Jadi jawaban nomor 1 kecelakaan. Oke, silakan kalian tulis. Nomor 2, saat dalam perjalanan kita harus menjaga titik-titik diri dan orang lain. Jawabannya adalah keselamatan ya. Jadi jawabannya adalah keselamatan. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Jalan yang bersih titik-titik untuk dilalui kendaraan. Aman ya. Jawaban nomor 3 adalah aman. Nomor 4. Bekerja sama membuat pekerjaan lebih titik-titik selesai. Cepat ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah cepat selesai. Terakhir nomor 5. Persatuan dapat terwujud bila sesama manusia saling menghargai ya. Itu adalah jawaban nomor 5. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ada kegiatan ayo mengamati. Di sana kalian diminta untuk memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan persatuan. Berilah alasan atau penjelasannya ya. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik lagi. Semoga kalian cukup mengerjakan dalam 20 detik tersebut. Oke, cukup ya. 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas gambar-gambar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Gambar pertama, di sana ada anak-anak yang sedang kerja kelompok, namun salah satunya sedang bermain pesawat-pesawatan. Apakah dia menunjukkan sikap persatuan? Jawabannya adalah salah atau silang ya. Karena dia tidak bersatu, tidak mau membantu teman yang sedang kerja kelompok. Jadi jawabannya salah. Yang kedua, sedang apa nih? Sedang berkelahi ya. Dan ada yang memisahkan.
Kira-kira jawabannya apa nih? Boleh nggak menunjukkan nggak itu persatuan dalam keberagaman? Jawabannya adalah silang. Tidak boleh ya bertengkar atau rebutan sesuatu, itu merupakan sikap tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Harusnya rukun, tidak bertengkar ya. Yang ketiga, ada beberapa anak sedang bergotong royong membersihkan kelas atau piket ya. Jawabannya apa? Centang atau benar ya. Kenapa benar? Ini dia alasannya. Karena mereka saling bekerja sama membersihkan kelas. Rukun, tidak bertengkar, tidak rebutan ya. Semuanya ada tugasnya. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan lantai dengan pel-pelan atau dengan kemoceng mejanya dibersihkan. Ada juga yang menghapus papan tulis. Itu mereka bekerja dengan rukun. Jadi yang ketiga itu menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Oke? Kalau sudah, kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya di halaman 135. Nah, di halaman 134 tidak kita bahas ya anak-anak, karena itu tentang olahraga, nanti akan diajarkan di sekolah bersama Bapak Sugi. Sekarang kita bisa lanjut ke kegiatan ayo lakukan di halaman 135. Di sini ada penjelasan mengenai lingkungan ya. Bu Guru jelaskan ya. Setelah membersihkan lingkungan, tentu badan kita kotor. Oleh karena itu, kita harus membersihkan tubuh. Kita membersihkan tubuh agar tetap sehat. Tangan sering digunakan untuk memegang sesuatu. Kotoran dan kuman mudah menempel di tangan. Untuk membasminya, kita harus rajin mencuci tangan. Cucilah tangan pada saat sebelum makan, setelah bermain atau berpergian, setelah memegang binatang, serta sebelum tidur. Cucilah tangan menggunakan sabun, setelah itu keringkan tangan dengan lap bersih. Selain dicuci, jagalah kebersihan tangan dengan rutin, memotong kuku seminggu sekali. Nah, anak-anak, ini adalah kegiatan kebersihan yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan ya. Pertama tadi cuci tangan sebelum makan, terus setelah bermain atau pergi, selanjutnya setelah memegang binatang, terakhir tadi sebelum tidur. Kenapa sih anak kita harus cuci tangan? Harus ya, agar menghindari kita dari kuman atau penyakit. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang ini ada wabah atau pandemi bernama COVID-19 ya, yang mengharuskan kita benar-benar menjaga kesehatan. Caranya tidak hanya dengan cuci tangan, tapi juga menggunakan masker, terus menggunakan hand sanitizer ya. Kemana-mana harus cuci tangan ya, harus bersih. Terus kalau misalnya sudah bepergian, harus kita bersih-bersih dulu, tidak boleh memegang hewan atau memegang orang-orang yang ada di rumah ya, atau bersalaman. Sebaiknya kita bersih dari segala kuman. Nah, karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya ya nak, bisa menyebabkan kematian. Jadi kalian harus bisa menjaga diri kalian secara baik, terutama dimulai dari kita dulu ya, dengan cuci tangan, batuk ditutup ya, terus menggunakan masker. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan tidak bepergian dulu. Tahan dulu ya, tidak pulang kampung. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tuh ya. Contoh menjaga kebersihan atau kesehatan diri kita dan orang lain. Nah, untuk cuci tangan kan kalian sudah pernah diajarkan ya. Cuci tangan yang baik itu ada beberapa tahap. Tak lupa juga dengan menggunakan sabun. Jangan asal cuci tangan hanya dengan air, tidak menggunakan sabun. Itu tidak bisa menghilangkan kuman. Jadi harus menggunakan sabun ya, agar kuman-kuman yang ada di tangan kalian bisa hilang. Tak lupa juga setelah dicuci bersih, dilap dengan lap yang bersih, jangan yang kotor ya. Karena lap yang kotor mengandung kuman.
jadi harus yang bersih. Terus kuku kalian harus dipotong, jangan panjang-panjang ya, karena kuku yang panjang itu merupakan tempat tinggal bagi kuman. Jadi haruslah kalian potong kuku kalian seminggu sekali. Coba cek sekarang kuku kalian panjang atau pendek. Kalau yang panjang, setelah video ini kalian bisa potong ya di rumah dengan hati-hati, bantuan dengan orang tua. Oke, kalau sudah, kita lihat yuk ke kegiatan selanjutnya. Ayo diskusi. Nah, di sana ada kegiatan mendiskusikan bersama temanmu. Karena kalian masih di rumah, kalian bisa diskusikan dengan kakak, adik, atau orang tua kalian ya. Nah, di sana ada penjelasannya. Setiap hari kaki menyentuh tanah atau lantai. Kaki mudah terkena kuman. Apa saja yang harus dilakukan agar kaki terjaga kebersihannya? Sebutkan sedikitnya 5 usaha menjaga kebersihan kaki. Tulis hasil diskusi pada buku tugasmu. Nah, ini tugas kalian di rumah ya. Tuliskan cara kalian menjaga kebersihan kaki. Setidaknya ada 5 usaha menjaga kebersihan kaki seperti tadi ya. Kalian tuliskan di buku kalian. Nanti kalau sudah selesai, tolong difoto dan dikirim ke bu guru ya. Oke, itu adalah tugas ayo diskusi. Alhamdulillah, pembelajaran 2 ternyata sudah selesai. Kita akhiri dulu ya. Namun sebelum kita akhiri, sebaiknya kita sehamdalah. Sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya thank you. Terima kasih buat mama, buat ayah yang sudah menemani Ananda belajar di rumah. Terima kasih juga ya untuk kalian. Kalian juga bisa berterima kasih kepada bu guru yang ada di rumah masing-masing. Ada Bu Rina, Bu Rimbi, Bu Dian, dan Bu Sari. Bu guru mohon maaf jika di dalam video ini banyak kekurangan atau kesalahan. Semoga kalian maafkan ya. Oke, bu guru akhiri. Sekian, sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.